Bab 357. Malam sebelum pernikahan. Teman baik wanitaku. Benar saja, pemimpin yang baik akan menghasilkan tim yang baik. Lina, bukankah Lai mengatakan jika dia hanya bermain dengannya? James tertegun. Chandra juga terkejut, dia melirik Lai yang sedang emosi dan bertanya dengan tidak percaya, mengapa? Lai, apakah kamu sungguh telah jatuh cinta kepadanya? Tidak dapat dipercaya, Tuan Lai yang terkenal di luar juga dapat jatuh cinta kepada seseorang. Ekspresi wajah Lai kesal, berkata dengan penuh amarah, aku tidak mencintainya. Aku tidak mencintai siapapun. Aku sedang mempermainkannya. Lai mengatakan hal ini tanpa keraguan dan dengan penuh amarah, membuat William diam-diam tersenyum. Keras kepala, sampai sekarang, Lai masih tetap keras kepala dan tidak mau mengakuinya. Karena kamu mengatakannya dengan begitu bermartabat dan berterus terang, maka jangan kehilangan kendali demi seorang wanita. Jangan mengkonsumsi alkohol karena seseorang yang mengakibatkan suasana hati memburuk. Aku, Lai, berdasarkan apa aku harus jatuh cinta kepadanya? Apa yang dimilikinya? Apakah dia memiliki kecantikan yang tiada taraf, atau dia memiliki kepintaran yang melebihi manusia biasa? Atau memiliki kelembutan yang memikat? Dia tidak memilikinya. Mengapa aku harus jatuh cinta dengan wanita seperti itu? James juga menaikkan sudut mulutnya, tersenyum sinis dan menggelengkan kepala. Lai, semakin kamu bersikap seperti ini, aku malah semakin mengetahui jika kamu telah jatuh cinta kepadanya. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu begitu marah? Mengapa kamu marah? Chandra juga terhibur dan tersenyum oleh perkataan James. Dia mengelus kepala James dengan lembut, tertawa dengan suara rendah, bocah kecil, kamu masih berbicara terus terang seperti ini. Lai ditertawakan, matanya terbelalak, tertegun beberapa detik, kemudian berteriak dengan canggung, itu karena dia berani mempermainkanku. Dia hanya seorang gadis kecil, mengapa dia berani mempermainkanku? Dia malah memiliki hubungan dengan pria lain dan merahasiakannya dariku. Dia sungguh berani. William mengangkat kepalanya dengan santai, matanya yang menawan menatap Lai secara perlahan-lahan dan berkata perlahan-lahan, tidak apa-apa jika tidak menginginkan wanita playgirl seperti ini. Lai, berdasarkan gaya dan karakteristikmu, seharusnya kamu langsung melupakannya dan mengabaikannya serta tidak mempedulikannya seumur hidup. Bukankah dengan begitu akan baik-baik saja? Apakah wanita busuk seperti ini juga layak untuk membuatmu marah? Tidak layak. Bahkan James juga mengetahui, William sengaja membalikkan kata-kata untuk memprovokasi Lai. Chandra dan James, keduanya terlihat sangat setuju perkataan William dan menganggukkan kepala dengan kuat. Lai tidak menyangka, beberapa teman baiknya ini akan memiliki sikap yang sama. Dia tercengang terlebih dahulu. Menyemburkan alkohol, mengayunkan tongkat tebal dan membelalakkan mata. Kalian, mengapa kalian dapat bersikap seperti ini? Apakah kalian masih dapat dikatakan sebagai saudara? Keterlaluan. Chandra mengatupkan bibirnya dan tersenyum kegirangan, bagaimana tidak dapat dikatakan sebagai saudara lagi? Justru karena saudara, maka kita memperlakukanmu seperti ini. James juga bermain-main dan tertawa nakal, benar, Lai, kita menganggapmu sebagai saudara terbaik, sehingga memperlakukanmu seperti ini. Karena wanita itu tidak memiliki kelebihan apapun, dia sama sekali tidak pantas untukmu, biarkan dia berselingkuh, apa yang sedang kamu pedulikan, ada banyak wanita seperti ini di jalanan. Tuan Lai yang bermartabat dapat langsung menganggapnya sebagai angin lalu dan lihat sekelilingmu, bukankah masih ada banyak wanita baik di sekelilingmu? Wanita yang baik dan cantik, penampilannya biasa, tidak akan ada yang mengenalinya ketika berjalan di jalanan. William menundukkan kepala dan tertawa. Chandra dan James juga, semuanya langsung tertawa dengan jelas. Ketiga orang ini membuat Lai marah hingga matanya melotot, lubang hidungnya kembang kempis karena marah dan dia diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat. Kalian, sungguh keterlaluan dan sangat ingin dihajar. Satu persatu minta dihajar. Lai tidak dapat mengatakan hal lain lagi, duduk di atas sofa, memalingkan muka, marah dan merajuk. Ketiga orang ini tidak dapat menahan diri lagi dan saling memandang kemudian tertawa. Ponsel William berbunyi, dia segera melihatnya dan berpikir jika itu adalah telepon dari Stella. Tetapi, begitu melihat bukan gadis itu, melainkan Fanny Wang,
Tiba-tiba wajahnya menjadi redup dan murung, memalingkan mata, merasa tidak puas dan kesal. Setelah sesaat, dia baru mengangkat telepon dengan tidak senang. Ada masalah apa? William, apakah kamu masih belum pulang? Para pekerja yang bertugas mencoba pakaian telah menunggumu semalaman. Jika kamu tidak mencoba ukurannya, bagaimana jika ukurannya tidak cocok? Besok sudah merupakan hari upacara. Pelayan di rumah meneleponku dan aku sangat cemas. Fanny Wang memegang gaun pengantin di tangannya. Di satu sisi, dia mengelus gaun tersebut dengan lembut dan di sisi lainnya, dia menjepit ponsel dengan bahu dan telinganya sambil berbicara dengan William di dalam telepon. Walaupun dikatakan jika sikap William hampir sedingin gletser, tetapi dia masih tetap menantikan masa depan keduanya, penuh harapan dan kerinduan untuk masa depan yang lebih baik. Biarkan para pekerja segera pulang dan tidak perlu mencoba baju lagi. Bagaimana mungkin tidak mencobanya? Bagaimana jika tidak cocok? Tidak ada kemungkinan, cocok atau tidak bukan merupakan masalah bagiku. Sudah, aku masih memiliki masalah lain dan aku akan menutup telepon. Tut tut tut. Terdengar nada sibuk dari dalam telepon. Fanny Wang tertegun, meletakkan ponselnya dan menghela napas. Hais, jika kamu bertunangan dengan gadis bernama Stella, kamu tidak akan begitu malas dan mungkin kamu akan lebih serius dibandingkan siapapun, mungkin kamu juga akan berpartisipasi dalam segala hal. William, kamu sungguh cukup dingin. Fanny Wang tersenyum pahit, membuang ponselnya dan melanjutkan melihat gaun pernikahannya sendiri. Juliana menjerit histeris di kamar mandi. Ah, tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Gatal. Sangat gatal. Juliana berendam di bak mandi, tangannya seperti gila, menggaruk bagian bawah tubuhnya dengan kuat. Karena terlalu kuat, bagian bawah tubuhnya penuh dengan darah. Semakin gatal semakin ingin menggaruk, tetapi semakin digaruk, malah semakin gatal. Ini sangat fatal dan mematikan. Apakah dokter di sini bodoh? Mengapa tidak mempunyai cara untuk mengobati penyakit aneh ini? Aku akan menjadi gila. Sungguh tidak nyaman, sungguh tidak nyaman. Juliana memukul gelembung air, wajahnya penuh ekspresi tersiksa dan mengerikan. Dia akan bertunangan besok, akan berjalan menyusuri altar dan menikah dengan pria yang telah lama ingin didapatkannya. Tetapi, hari ini dia malah menderita dengan penyiksaan yang tidak manusiawi seperti ini. Dia telah pergi memeriksakan diri ke dokter, tetapi dokter mengatakan itu hanya alergi dan memberikan resep obat pemakaian luar, dioleskan ke bagian bawah tubuh, tetapi tidak memiliki efek sama sekali. Sebaliknya, malah semakin serius. Kadang-kadang, tiba-tiba merasakan kedinginan di seluruh tubuhnya pada malam hari dan akan membuatnya terbangun secara tiba-tiba, bagian bawah tubuhnya akan mengeluarkan rasa sakit, panas seperti terbakar dan berasal dari tempat yang paling dalam. Rasa sakit itu membuatnya sangat kesakitan hingga ingin mati, membuatnya tidak dapat tidur semalaman. Tetapi juga sangat aneh, tiba-tiba akan berhenti pada waktu tertentu, seolah-olah tidak ada penyakit apapun. Oleh karena itu, selama beberapa hari ini, hal ini membuat Juliana kebingungan dan waktu tidurnya tidak teratur. Emosinya menjadi tidak stabil dan mudah tersinggung, selalu marah tanpa alasan. Banyak perabotan rumah tangga yang telah dihancurkan olehnya. Dia juga memukul dan memarahi orang-orang di sekitarnya. Karena tidurnya yang tidak nyenyak mengakibatkan kondisi tubuhnya kurang baik. Dia selalu seperti orang yang telah berumur 70-80 tahun, tidak memiliki kekuatan, terlihat lelah dan lemas di siang hari, berharap untuk dapat berbaring dan tidur sejenak. Ketika dia pergi memeriksa ke dokter lagi, dokter tetap mengatakan tidak ada masalah, hanya alergi dan mengganti obat lain lagi. Tetap tidak berguna. Sekarang, dia telah berada di ambang kegilaan karena kesakitan dan kegatalan yang dirasakannya. Setelah Juliana menggaruknya secara terus-menerus selama beberapa saat, bagian bawah tubuhnya telah mengeluarkan darah. Dia menghentikan gerakan, tangannya gemetar, mengambil sebotol minuman alkohol yang dibuka dari meja sebelah, langsung meneguknya dari mulut botol tanpa menggunakan gelas lagi. Mabuklah. Dia tidak akan merasa tidak nyaman lagi jika telah mabuk. Setelah mabuk, dia dapat tertidur seperti mati rasa. Juliana terhuyung-huyung berjalan keluar dari bak mandi sambil menggenggam sebotol alkohol, berjalan keluar dengan tubuh yang basah dan tidak dikeringkan.
Tiba-tiba, dia merasakan adanya keanehan. Matanya terbelalak, membuka kedua kakinya dan melihat ke bagian tengah di antara kedua paha. Matanya semakin membesar, panik dan terkejut. Apa yang telah dilihatnya? Ada cairan yang mengalir di pahanya. Sepotong lendir kotor berwarna kuning. Lendir bercampur dengan darah. Oh! Juliana menyadari itu adalah lendir yang berasal dari dalam tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri dan muntah seketika. Dia menjatuhkan botol yang dipegangnya, mengenakan piyama secara asal-asalan, bergegas berlari menuruni tangga dan berteriak histeris. Kirimkan pesawat khusus. Aku ingin kembali ke negaraku. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang untuk memeriksakan penyakitku. Para pengawal di bawah tercengang, berpaling dan menengadah, semuanya terkejut dan ketakutan. Mereka hanya melihat bahwa wanita yang paling sombong dan memandang rendah orang lain, saat ini, sedang menangis dan berteriak di atas tangga dengan pakaian yang compang camping dan rambutnya yang berantakan. Beberapa orang yang merespon dengan cepat telah bergegas menaiki tangga dan menahan Juliana. Karena Juliana telah bersikap seperti orang gila, telah menaiki pegangan tangga. Perasaannya saat ini hampir hancur. Nona, tenanglah sedikit. Harus tenang. Nona, jangan melakukan hal yang bodoh. Nona, Ayah Baptis memintamu untuk bertahan sampai upacara selesai. Nona, bukankah kamu telah menunggu hari ini sejak lama? Begitu mendengar upacara, tatapan mata Juliana menjadi redup, napasnya yang terengah-engah perlahan-lahan menjadi stabil. Bibirnya bergetar, air matanya mengalir deras dan berkata terbata-bata, apakah aku akan mati? Aku sangat menderita. Mengapa dokter di sini tidak dapat menyembuhkan penyakitku? Aku ingin pulang kembali untuk memeriksakan penyakitku. Tidak peduli seberapa kuat dan tegarnya seseorang. Jika melihat ada cairan lendir yang mengerikan keluar dari bagian bawah tubuhnya, hatinya pasti akan hancur. Nona, bertahanlah sehari lagi. Hanya sehari. Besok akan pulang kembali. Besok, ketika upacara telah berakhir, kita akan kembali ke Italia dan mencari dokter terbaik. Besok, apakah aku masih dapat bertahan sampai esok hari? Bisa. Nona, kamu pasti bisa. Bab 358. Kita adalah saudara. Tatapan mata Juliana kosong. Beberapa saat kemudian, dia secara perlahan-lahan memejamkan matanya. Keempat orang tersebut minum hingga pukul 0. Mereka telah bermain biliar untuk waktu yang lama dan telah merasa lelah. Ayo pergi, usul William. James menganggukkan kepala, ya, sudah waktunya untuk pergi. Kamu masih harus menjadi pengantin pria resmi besok. Oh ya, apakah kamu masih memerlukan hadiah pernikahan yang tebal dari kami? William meliriknya dengan tatapan mata tajam, bagi siapapun yang berani memberikan hadiah pernikahan, aku akan meledakkan rumah orang tersebut. James menjulurkan lidahnya dan mengerutkan leher. Lihat dirimu, hanya bertunangan saja dan membuatnya seperti perjamuan yang membahayakan nyawa para tamu. Bagaimanapun, ini merupakan acara besar yang membahagiakan bagi keluarga William. Acara yang membahagiakan. Hehe. William tertawa dingin, semburan udara dingin keluar dari tenggorokannya, membuat Chandra tidak dapat menahan diri dan menggigil kedinginan. Apakah merupakan sebuah acara besar yang membahagiakan atau tidak, kita akan mengetahuinya besok. Ayo, pulanglah ke rumah masing-masing. James menarik Lai yang berada di sofa dan berpura-pura mati. Lai, sudah waktunya untuk pulang. Berdirilah. Jangan mempedulikanku. Aku tidak ingin pulang. Apa gunanya, aku juga akan sendirian jika pulang. Jika begitu, menginap di tempatku semalam. Ayo. James menyeret Lai hingga berdiri. Lai berjalan terhuyung-huyung mengikutinya, kemudian bersikap galak, James, ayo, kita pergi ke Sunrise Night Club, aku ingin memilih beberapa wanita untuk bermain-main. James mengatupkan bibirnya, terkejut, sudah pukul berapa ini? Kamu telah mengkonsumsi banyak alkohol, untuk apa mencari wanita lagi? Melakukan hubungan intim setelah mengkonsumsi alkohol dapat merusak tubuh. William mengenakan mantelnya, berkata dengan datar, terserah kalian ingin pergi kemanapun, aku tidak ikut. Aku akan pulang. Chandra juga berjalan keluar mengikuti William, aku juga akan pulang. Terakhir, hanya tersisa James dan Lai yang tetap bertahan. James, terserah apakah kamu pergi atau tidak, pokoknya aku tetap akan pergi. Mengapa aku harus menindas dan menyalahkan diriku sendiri?
Dia juga telah memiliki pria baru, berdasarkan apa aku tidak mencari beberapa orang wanita baru lagi. Hei, sudah pukul berapa sekarang dan kamu masih tetap berteriak dan memikirkan Lina? Sepertinya kamu telah jatuh terlalu dalam. Apakah pantas menjadi seperti ini demi seorang wanita? Apakah kamu memiliki hak untuk mengataiku? Bukankah kamu sendiri juga terpesona dan menjadi tidak terkendali karena Stella? James terdiam seketika. Pada akhirnya, James hanya dapat menemani Lai pergi ke Sunrise Nightclub. Dio menguap dan berpatroli di sekitar. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat James memapah Lai berjalan masuk ke dalam, mata Dio melotot, bergegas mendekati mereka dan menyapa. Hei, lihatlah siapa ini. Dewa kekayaan kita telah datang. Tuan Lai, Tuan James, cepat silakan masuk, abang telah menyisakan kamar terbaik untuk kalian. Lai menyeringai dan mabuk, melambaikan tangan besarnya. Dio menginginkan wanita. Hari ini, kamu dan aku memerlukan wanita cantik untuk menemani kita bermain happy. Dio hampir terjatuh karena terkejut. Biasanya Tuan Lai tidak seperti ini. Sikap yang gila dan tidak terkendali seperti sekarang ini, kebanyakan dilakukan oleh James. Baik, tidak peduli berapapun yang kamu inginkan akan tetap ada. Abang akan memilihkan gadis kecil yang paling cantik untuk bermain bersama kalian. Cepat, masuklah. Dio membiarkan kedua tuan muda ini masuk, berpaling dan menyepak Benol Kong seorang bawahan, berandal, Beet Jingan, apakah tidak memiliki mata? Apakah tidak melihat dua orang dewa kekayaan telah datang kemari? Untuk apa termenung dan berdiri di sana? Cepat pergi dan memberi salam. Oh, pelayan yang dipukul merasa sedih dan disalahkan. Pengusaha memang serakah dan akan bergantung pada siapapun yang menguntungkan baginya. James menemani Lai masuk ke dalam sebuah kamar pribadi dan memesan segelas air putih. James membuka mulut Lai dan mencekokkan air ke dalamnya sambil membujuk, anggap aku memohon kepadamu, oke. Minum sedikit air, minumlah sedikit air putih. Lai menggelengkan kepalanya secara acak. James juga tidak memiliki pengalaman untuk melayani orang dan air putir di dalam gelas terciprat keluar. James memukul kepalanya karena kesal. Bagaimana ini? Lai yang biasanya sangat rasional, seperti menjadi gila hari ini, meneguk alkohol secara terus-menerus dan mabuk. Malah telah mengatakan kepada Dio mengenai Bo. Jika dalam keadaan mabuk seperti ini, bahkan 1P juga tidak memungkinkan, apalagi dengan NP. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di antara Lai dan Lina? Menjadi seperti ini karena seorang wanita bernama Lina. Apakah dia sungguh-sungguh telah jatuh cinta kepada Lina? Tidak berapa lama kemudian, Dio membawa 15 orang gadis kecil yang cantik, usianya tidak besar, hanya dengan melihat sekilas saja, terlihat beberapa gadis kecil, tatapan matanya penuh kepolosan. Ayo kemari dan berdiri dengan baik. Cepat memberi salam kepada Tuan Lai dan Tuan James. Dio memukul bokong seorang gadis kecil dengan kuat dan berkata dengan belak-belakan. Mata, selalu menatap ke arah James dan takut jika dia telah memprovokasi kedua tuan muda ini. Tuan Lai, Tuan James, apa kabar? Para gadis membungkuk memberi salam disertai dengan suara tawa dari para gadis. James melambaikan tangan dengan cemas dan gelisah, sudah, cukup. Aku mengatakan Dio, Lai telah minum terlalu banyak dan kamu masih mempercayai perkataannya. Biarkanlah para gadis untuk pergi, dia telah mabuk seperti ini, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk bermain dengan wanita? Mari, ambil uang ini, bagikan kepada mereka karena telah membiarkan kalian datang dengan sia-sia, semuanya telah termasuk dalam tips. James sangat loyal, mengeluarkan 10.000 yuan dan melemparkannya kepada gadis-gadis tersebut. Para gadis tercengang dan terdiam. Orang ini sungguh kaya, tidak melakukan apapun dan memberikan 10.000 yuan. Dio juga tercengang. James, bukankah tadi Lai mengatakan jika dia menginginkan wanita? Gadis-gadis ini merupakan bayi kecil dan polos, pergunakanlah dengan tenang. Abang akan menjamin keamanan kalian. Kemudian dia mendorong seorang gadis kecil di sampingnya ke sebelah James dan Lai, pergi. Layani kedua tuan muda ini dengan baik. Lai yang selalu menyipitkan mata dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk seorang gadis dan berteriak, kamu. Kemari. Dan juga kamu. Kemari. Malam ini, aku akan membiarkan kalian mencicipi daging.
Dio segera berbahagia, bersikap rendah hati dan sopan. Lai. Gadis-gadis ini masih bersih dan polos, kamu dapat bermain bersama mereka dengan tenang. Abang masih memiliki masalah lain untuk dilakukan dan aku akan pergi terlebih dahulu, bermainlah dengan baik. Di dalam ruangan, tersisa dua orang gadis yang dipilih oleh Lai, keduanya duduk dengan patuh di sisi Lai. Hais, masalah ini, lihatlah masalah ini menjadi. Lai, dapatkah kamu tidak menjadi gila seperti ini? Bukankah kamu perlu menghadiri upacara pertunangan William besok? Seharusnya kamu beristirahat lebih awal. Lai tidak mempedulikan ucapan James, langsung mengabaikannya, merangkul dan memtigaluk kedua gadis tersebut, kemudian menyentuh dan mengsatu mereka. James sangat kesal hingga memalingkan bola matanya, menatap langit-langit, mencari sebuah rokok untuk dihisap. Dia kehabisan kata-kata melihat Lai. Sungguh terdiam. Selain itu, dikatakan waktu ketika Joshua Tian menemani Lina datang ke Sunrise Nightclub adalah sore hari, orang-orang yang datang bermain pada saat itu tidak terlalu banyak. Lina telah terjun ke dalam kolam dansa, menari sembarangan. Joshua Tian juga tidak berdaya, hanya dapat mengikutinya masuk ke dalam kolam dansa. Begitu dia masuk ke dalam, Lina telah memtigaluknya, membawanya menari bersama dengannya. Awalnya, Joshua Tian masih merasa segan, akhirnya, mengikuti Lina menggoyangkan tubuhnya. Dia tiba-tiba menyadari, orang-orang yang berada di dalam menari secara sembarangan, tidak ada yang mempedulikanmu apakah kamu menari dengan baik atau tidak. Oleh karena itu, Joshua Tian juga melepaskan diri dan menari mengikuti irama musik. Setelah menari selama setengah jam, keringat kedua orang tersebut bercucuran dengan deras. Tetapi, lompatan dan tarian ini sungguh menyenangkan, membuat suasana hati membaik. Lina menarik Joshua Tian duduk di atas sofa, memesan minuman, keduanya minum sambil tersenyum bodoh. Bagaimana jika pergi bernyanyi? Di dalam masih ada kamar tunggal dan dapat bernyanyi. Usul Lina. Ekspresi wajah Joshua Tian kesal, hei, jangan pergi bernyanyi lagi, sudah hampir waktunya untuk makan. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan mie. Aku tidak ingin makan mie, di sini juga ada nasi, sama saja dengan makan di sini. Bagaimana jika kita pergi ke kamar tunggal dan menonton film hantu? Pada akhirnya, Joshua Tian tetap tidak berhasil membantah Lina, dipaksa pergi ke kamar tunggal olehnya, keduanya memesan setumpuk sate, minum sambil makan dan menonton film hantu. Begitu sampai adegan yang mengerikan, Lina menjerit, memasukkan kepala ke dalam P3 Joshua Tian. Dia ingin menonton tetapi juga tidak berani untuk menonton, menggosokkan kepalanya di dalam P3 Joshua Tian hingga membuat Joshua Tian kesal dan marah dan hanya merasa dia berbicara terlalu banyak dan lama, sedikit sulit untuk mengendalikan dirinya. Bagaimana Joshua Tian dapat menonton film lagi? Dia menundukkan kepala, tidak dapat mengendalikan diri dan memperhatikan wanita yang berada di dalam P3 nya. Menatap sisi wajahnya yang cantik dan elegan, menatap hidungnya yang mancung dan lembut, memandangi bibirnya yang penuh dan menggoda. Memandanginya membuat napasnya menjadi berat. Sedikit demi sedikit, dia menundukkan kepalanya sedikit demi sedikit dan bersandar ke Lina. Lina seolah-olah menyadari ada sesuatu, memalingkan wajahnya dengan kuat, menatap Joshua Tian dengan terkejut. Joshua Tian langsung membeku di tempat. Saat ini, dia dengan canggung mengangkat dagunya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dia ingin mengsatu pipinya. Joshua Tian tertegun karena bingung dan merasa bersalah. Lina juga tertegun, matanya terbelalak bulat besar, menatap lurus ke arah Joshua Tian. Joshua Tian mengabaikan semuanya, menarik tubuh Lina, menundukkan kepalanya dan mencari wajahnya. Lina tertegun selama beberapa detik. Setelah tersadar kembali, dia menutup mulut Joshua Tian dengan tepat waktu. Tidak. Mengapa? Tidak ada alasan. Kamu adalah saudara. Saudara. Setelah Joshua Tian menyadari dan mengerti arti perkataannya, wajahnya pucat dan menganggukkan kepala dengan sedih. Ternyata, gadis ini selalu menganggapnya sebagai saudara. Frustrasi, seperti setitik tinta hitam yang menjalar di dalam hatinya. Hari telah larut setelah mereka selesai menonton film hantu. Tidak tahu sejak kapan Joshua Tian mulai meneguk alkohol sedikit demi sedikit. Bab 359. Tertangkap di tempat.
Lina melirik Yoshua Tian sekilas yang duduk terdiam selama beberapa saat. Kemudian dia juga ikut duduk di sana, memegang botol alkohol dan minum bersama. Yang satu murung dan tidak bahagia, yang lainnya juga begitu. Sally mengenakan pakaian kerjanya, mengangkat dagunya dengan bangga, memarahi beberapa anak baru yang tidak cekatan dalam melakukan pekerjaan, seperti seorang pekerja kantoran yang galak. Seorang gadis pengantar anggur berjalan ke depan Sally untuk menuai pujian, berkata sambil tersenyum, "Sally, sepertinya aku melihat salah seorang temanmu datang." Siapa? Stella. Yang pertama kali terpikirkan oleh Sally adalah Stella. Gadis itu, karena pada saat awal kuliah, dia telah beberapa kali tidak datang bekerja. Dia tidak datang bekerja dan Dio juga hanya mengomelinya, tetapi dia tidak berani memotong gaji Stella, juga tidak berani memecatnya. Di mana kamu melihatnya? Di ruang terdalam di area yang merupakan tanggung jawabku. Oh ya, ada seorang pria yang terlihat asing yang datang bersamanya. Pria yang terlihat asing. Apakah bukan Tuan William atau Tuan James? Jika begitu, siapa? Sally berpesan, kemudian bergegas berlari ke depan pintu kamar tersebut, membuka pintu, kemudian berteriak, "Stella, mengapa kamu datang ke sini dan tidak memberitahuku?" Setelah masuk ke dalam, dia tertegun. Sally menatap Lina terlebih dahulu kemudian menatap Yoshua Tian, tercengang dan mulutnya ternganga, Lina. Apakah itu kamu? Kamu malah membawa polisi kemari." Polisi kecil itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Sally. Lina mengangkat kelopak matanya dengan mata yang mengantuk, wajahnya mengantuk dan tidak bertenaga. Dia mengenali Sally dan tersenyum malas kepada Sally, senyuman itu bagaikan seorang anak kecil yang kehilangan arah. "Sally, kemari. Aku sedikit pusing." Sally tertegun, bergegas berjalan mendekati, menundukkan kepalanya terlebih dahulu kepadanya sebelum memapah Lina. "Sialan, kamu telah demam dan masih tetap minum di luar. Apakah kamu ingin mati?" Sally telah terbiasa hidup mandiri, memiliki pengetahuan dan kemampuan hidup yang luas. Begitu melihat wajah Lina yang memerah seperti itu, dia langsung mengetahui jika dia demam. Seperti yang diperkirakan, tidak hanya demam, seharusnya dia demam tinggi dahinya sangat panas. Bagus jika demam. Demam merupakan saat yang tepat bagi sistem kekebalan tubuh untuk melakukan serangan balik. Lina masih tetap memegang sebotol alkohol di tangannya dan tertawa konyol. "Baik apanya? Jika otakmu terbakar hingga rusak, kamu akan menjadi seekor babi bodoh. Seberapa banyak yang telah kamu minum?" Lina mengulurkan sebelah tangan, pertama menghitung dari 2, kemudian berubah menjadi 3, kemudian berubah lagi menjadi 5. Sekitar 2 hingga 5 jam. Sungguh mengerikan. Apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Gila, alkohol juga merupakan hal yang baik. Berdiri, kamu harus pergi ke dokter. Kemudian, Sally berteriak kepada Yoshua Tian yang sedang meneguk alkohol karena kesal, "Itu, kamu. Aku juga tidak mengetahui siapa namamu." "Ya kamu, polisi sesama jenis ini, ada apa denganmu? Apakah kamu, 110 masih tidak mempedulikan rakyat jelata yang telah mabuk dan demam tinggi?" "Siapa 110? Yoshua Tian melihat Sally dengan buram dan tidak jelas. Hanya ada sebuah suara yang bergema di dalam benaknya, "Menganggapku sebagai saudara, menganggapku sebagai saudara, menganggapku sebagai saudara. Bukankah yang kukatakan adalah dirimu? Apakah kamu bukan 110? Bukankah ada kalimat yang mengatakan bahwa carilah polisi jika mengalami kesulitan? Mengapa kamu tidak mempedulikan rakyat jelata ini?" Saat ini, Yoshua Tian baru tersadar kembali, menatap Lina dengan bingung dan bertanya, "Ada apa dengan Lina?" "Demam tinggi." Sepatah kalimat ini telah menyadarkan Yoshua Tian. Yoshua Tian membopong Lina dan Sally mengikuti keluar dengan tergesa-gesa. Lina mengeluh dengan penuh ketidakpuasan, "Untuk apa menggendongku? Aku dapat berjalan, aku tidak apa-apa. Hanya demam, tidak apa-apa." Pada saat ini, beberapa sosok berjalan mendekat dari sisi yang berlawanan. Sally hanya melihat sekilas saja dan tertegun. Lina sangat aneh, bergerak mengikuti tatapan mata Sally dan melihat ke arah yang sama. Terlihatlah yang merangkul wanita dengan kedua tangannya, berjalan terhuyung-huyung ke arah mereka.
Lai sedang memegang deet seorang wanita secara sembarangan dengan menggunakan sebelah tangannya, sedangkan wajahnya menoleh ke sisi lainnya, memanyunkan bibir dan mengsatu wajah seseorang. Pikiran Lina meledak dalam seketika, pikirannya menjadi kosong. Ini adalah pola kehidupan nyata Lai. Sialan, masih mengejarnya sepanjang hari dan mengatakan bahwa dia menyukainya, mengatakan bahwa dia sangat fokus terhadap dirinya. Ternyata kehidupan pribadinya rusak dan buruk seperti ini. Yoshua Tian juga menghentikan langkah kakinya karena Lina yang tiba-tiba terdiam dan tidak bersuara. Ketika melihat hal itu, dia juga tertegun. Itu adalah dia. Itu adalah pria di siang hari. Hehehe, biarkan abang mengsatu Mari. Hehe. Lai sedang menggoda para wanita dan tiba-tiba merasakan hembusan udara dingin dari atas kepala. Dia menyadari seperti ada sesuatu, mengangkat kepalanya dengan curiga dan langsung bertatapan dengan Lina. Dalam seketika Lai merasa kedinginan bagaikan tubuhnya telah disirami dengan sebaskom air dingin karena Lina yang sedang mempelototinya dengan kejam. Tubuhnya tiba-tiba gemetaran. James juga berlari mendekat sambil mengambil baju mereka berdua dan berkata dengan kesal, "Lai, jangan membuat keributan lagi. Apa yang terjadi denganmu hari ini?" James juga menjadi tertegun karena tiba-tiba dia melihat Lina dan Sally yang berada di depannya. Baik, Tuhan sungguh kejam, membiarkan Lai bertemu langsung dengan wanita yang paling dipedulikannya. Menangkap pelacur di tempat. Setelah Lai berpikir sesaat dalam kondisi mabuk, baru terpikirkan olehnya. Dua orang wanita di sisinya dan bergegas mendorong mereka menjauh. Dia menatap Lina dengan gugup, berjalan beberapa langkah ke depan. "Lina, sebenarnya aku marah karena dirimu, sehingga aku bersikap bejat seperti ini dan ingin mencari wanita untuk bermain-main." Belum sempat kalimat ini diucapkan, Lina telah tidak dapat menahan diri dan menyindirnya. "Bagus, sungguh bagus. Kehidupan malam Presiden Lai sangat mempesona. Lanjutkan, terus lanjutkan." Lina mengertakkan gigi, tersenyum, menancapkan kuku-kukunya ke dalam kulit dan daging Yoshua Tian. Sangat menyakitkan hingga membuat Yoshua Tian hampir melompat. "Yoshua sayang, ayo pergi, kembali ke rumah dan bercinta." Lina menepuk Yoshua Tian yang sedang menggendongnya dan berkata dengan kejam. Yoshua Tian tertegun lagi. "Bercinta? Astaga, Lina, kamu sedang menggunakanku sebagai tameng, cepat atau lambat aku akan terbunuh karenamu." Perkataan Lina membuat wajah Lai menjadi pucat. Sally melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan gelisah, "Sudah-sudah, masalah apapun akan dibicarakan lain kali. Ayo cepat pergi, tujuan utama adalah pergi ke dokter, untuk apa mengatakan semua omong kosong ini?" Sally mendorong Yoshua Tian berjalan keluar, sedangkan Lai terus melihat punggung mereka yang berjalan menjauh hingga akhirnya menghilang, kemudian dia bergumam dengan gelisah dan panik, "James, apa yang dikatakannya? Apakah aku tidak salah mendengarnya? Dia mengatakan kemana dia akan pergi. Apa yang akan dilakukannya?" James menggigit bibirnya, tidak menjawab. Lina cukup kejam. Lai berpaling, menatap James dan James memutar kepalanya, tidak melihat Lai secara langsung. Lai terhuyung-huyung, wajahnya cemberut, apa yang dikatakannya? Dia akan bercinta dengan bocah itu. Sialan. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan wanita ini? "Aku ingin membunuh orang. Membunuh orang." Lai berteriak seperti orang gila, menendang-nendangkan kakinya ke dinding dan meninju dinding dengan tangannya. Tuan Lai menjadi gila karena mabuk, mengagetkan dan membuat kedua gadis kecil tersebut ketakutan hingga menundukkan dan memeluk kepala masing-masing dan ingin masuk ke dalam tanah untuk berlindung. James juga tidak mengatakan apapun, hanya menatap Lai yang bersikap gila seperti itu, sampai setelah dia selesai melampiaskan amarahnya, James baru berjalan mendekatinya dan mempeluknya. "Cukup, sudah waktunya pulang, hari telah larut." James menarik Lai berjalan ke arah luar. Lai terlihat seperti orang bodoh, tatapan matanya kosong dan diseret keluar dengan bodoh oleh James. Mengapa pergi seperti ini? Bukankah telah mempersiapkan kamar tidur yang megah? Bagaimana dengan wanita yang telah dipilih? Aku mengatakan Tuan James dan Tuan Lai, bukankah kalian tidak ingin pergi malam ini? Mengapa akan pergi lagi? Siapakah yang telah memprovokasi dan membuat kalian tidak senang? Dio menyeka matanya dan berlari keluar dengan ekspresi bingung.
Adik laki-laki telah menyampaikan pesan kepadanya dan mengatakan bahwa Tuan Lai telah selesai memilih 2 orang wanita dan telah menyiapkan kamar untuknya, kemungkinan akan bercinta malam ini. James melambaikan tangan kepada Dio dengan wajah murung, tidak. Membiarkannya mendekat, memberikan petunjuk dalam jarak beberapa meter dengan berkata, Dio, Lai telah lelah. Mari kita bicarakan lagi di lain hari. Tidak biasanya bagi James untuk bersikap murung. Hal ini menakuti Dio. Dia berdiri beberapa meter di luar, sedikit kebingungan, menganggukkan kepala dengan kaku, oh, jadi begitu. Baiklah, aku akan mempersiapkan beberapa barang bagus kepada kalian di lain hari dan menunggu kalian untuk datang bermain. Karena ekspresi wajah James yang tidak enak dilihat, dia tidak berani untuk mendekat. Dio menatap wajah Lai secara diam-diam. Wajah Lai pucat, rambutnya acak-acakan, menundukkan kepala, frustrasi dan tidak bertenaga, terkesan seperti orang bodoh. Canggung. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa Tuan Lai bersikap seperti ini? James menarik Lai masuk ke dalam mobilnya, kemudian mobil melaju pergi. Lai terus-menerus menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya terguncang dan terhuyung-huyung mengikuti ayunan mobil. James menyipitkan mata sambil mengendari mobil dan juga tidak berbicara. Seketika suasana di dalam mobil menjadi hening. Tiba-tiba, James mendengar suara isak tangis yang aneh. Detak jantungnya berdebar kencang karena terkejut, dia bergegas berpaling untuk melihat dan hampir mengendarai mobilnya hingga jatuh ke dalam parit. Astaga, apakah aku tidak salah melihat? Lai sedang menangis terseduh-seduh. Pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan. Sudah berapa lama Lai tidak pernah menangis? Dia tidak mengingat kapan terakhir kalinya bocah ini menangis. Lai, jangan begini. Dia sangat kejam, dia sama sekali tidak menganggapku dan mempedulikanku. Hanya dalam waktu singkat saja, dia telah dapat tidur dengan pria lain.